Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Kali ini saya mau bahas HMSP ya. Kita lihat nih kinerjanya bagus nggak berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Kalau teman-teman punya analisis yang lebih lengkap atau lebih akurat gitu ya, langsung aja tulis di kolom komentar ya supaya nanti saya pin gitu ya, supaya nanti investor yang lain juga bisa lihat dan bisa belajar bersama-sama ya. Atau kalau teman-teman punya hal-hal yang dirasa kurang atau ingin ditambahkan, langsung juga ya tulis di kolom komentar gitu supaya nggak terlewat ya untuk tambahan informasi. Oke, kita langsung aja ya ke analisis. Ini kita lihat dulu ya untuk reward bagian dividennya. HMSP memang dia baik ya, reward bagiannya jelas ya dari tahun buku 2022 sampai 3 tahun ke belakang ya. Yang terpenting ya, dia bagi dividen ya. Artinya ini perusahaan yang baik dan stabil di mata saya secara pembagian dividen ya. Penting perusahaan itu harus bagi dividen. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya ya, punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen gitu ya, bisa jadi perusahaan tersebut cuma untung di atas kertas saja ya, atau mungkin ada masalah sama bisnisnya nggak stabil, atau ya cuma memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi ya. Oke, jadi ini layak untuk dilihat lebih lanjut ya, karena 3 tahun ke belakang bagi dividennya ada nilai tambah untuk kita pemegang sahamnya. Oke, selanjutnya kita cek dulu untuk seperti biasa kas tarakas ya, harus kita lihat setiap kuartalnya. Kenapa? Karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Ya, jadi si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Ya, jadi kalau nilainya terlalu kecil, kasnya terlalu sedikit, bisa jadi kesulitan dalam bayar operasional, ekspansi, atau bayar pinjamannya. Ya, jadi selalu diperhatikan. Dan memang untuk posisi kas tarakasnya dia menguat 1,7 triliun gitu, nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Langsung loncat dulu kita ke bagian ekuitas ya, langsung pilih saldo labanya dulu ya. Ini penting ya, kita lihat saldo laba. Kenapa? Karena saldo laba ini adalah pos keuangan yang menunjukkan total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya, jadi untuk si HMSP dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 4,6 triliun di luar dividen yang telah dibagikan ya. Jadi ini perusahaan yang baik ya, saldo labanya positif, bisa bagi dividen. Ya, karena kalau saldo labanya negatif atau defisit, perusahaan nggak akan bisa bagi dividen ya. Gitu, karena artinya rugi melulu dan termasuk kategori perusahaan bermasalah. Jadi kalau perusahaan bermasalah mau harganya naik berkali-kali lipat juga nggak akan membuat saya tertarik ya untuk beli sahamnya. Oke, selanjutnya kita lihat ekuitas miliknya dulu. Ya, ini nggak ada KNP ya, jadi kita isikan 0 aja. Ya, ini kita lihat ya, ini rasio saldo laba terhadap modal awal ini 0,21 ya. Jadi artinya HMSP gitu kalau berdasarkan rasio ini ya gitu, itu telah menghasilkan total profitnya itu baru 0,2 kali modal awalnya. Ya, jadi kalau teman-teman punya bisnisnya modalnya 1 miliar, itu baru profit 210 juta. Ya kayak kelihatan kecil, masih berkembang gitu, terlihat belum balik modal. Kalau balik modal nilai 1. Tapi ingat ini di luar dividen. Ya, jadi kalau dividennya ini kita kembalikan lagi, kita hitung ulang, pasti nilainya udah tinggi besar. Ya, nggak tahu berapa kali ya, teman-teman yang hitung aja sendiri berapa ya nilainya. Nah, tapi gitu ya, ini sebenarnya tanda yang baik ya. Kenapa? Artinya perusahaan ini dia membagikan total keuntungan yang ada gitu ya kepada kita pemegang sahamnya lewat bagian dividen gitu. Jadi dia nggak mau menahan keuntungan itu ya. Jadi ini pro kepada kita pemegang sahamnya ya. Dan memang untuk perusahaan yang baik ini memang PBV-nya premium ya di 3,4 gitu. Ini benar ya, di 3,4 ya, cukup premium gitu. Oke, selanjutnya kita cek ke bagian laba ruginya dulu. Kita langsung pilih ke pendapatan ya, yang ini nilainya. Sebentar agak out sedikit ya. Sebelumnya memang saya bahas GGRM. GGRM kalau nggak salah tadi PBV-nya di 0,4 ya. Jadi mungkin agak drastis juga ya yang satu. PBV 0,4, yang ini 3,4 ya. Jadi lumayan juga ya, cukup menarik juga sebenarnya perbandingannya. Oke, kita kembali lagi kita ke pendapatan dulu ya. Ini kita harus lihat pendapatan gitu ya. Kenapa? Karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan ya. Perusahaan yang baik yang bertumbuh pendapatannya cenderung naik. Artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan itu dia dibutuhkan oleh customernya ya, menarik untuk pasar gitu. Dan untuk kinerja pendapatannya memang ini turun sekitar 5% ya, turun sekitar 4,7 triliun gitu. Gitu. Jadi ya udah sih kalau turun. Nah, sekarang nanti pendapatannya nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa, nanti keluar laba bruto yang ini nilainya. Ya. Nah, kita harus lihat laba bruto. Kenapa? Karena laba bruto ini adalah untuk melihat inti efisiensi perusahaan dan juga untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya ya, lewat gross profit margin gitu. Jadi kalau misalnya gross profit margin ini 18%, ada teman-teman kalau jual barang 100.000 itu ambil jual
Ambil laba kotornya, profit kotor tuh 18.000 ya. Nah, 82.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya gitu. Dan nanti sila ya, kalau saya sih mencari laba perusahaan dengan laba bruto yang setinggi mungkin ya, dan GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektor. Nah, karena semakin besar laba bruto nanti semakin besar laba bersih. Ya, ingat karena laba bruto dikurangi oleh beban operasional, non operasional, beban pajak, nanti baru keluar laba periode berjalan. Ya, ini inti dari laporan laba rugi ya, perusahaan ini untung atau enggak ya. Dan memang untuk secara PBV ini tipis sekali ya, dia di PR-nya di 14,99 ya, dan tipis sekali ya, di bawah 15 ya. Gitu. Oke, selanjutnya kita cek juga dulu ya ke laporan arus kas ya. Tapi memang kita lihat dulu ya sekilas tadi memang ada ini laba kotor memang bagus ya, dia naik, tapi laba bersihnya turun. Ya, ya udah sih gitu ya. Nah, oke, selanjutnya kita cek untuk laporan arus kasnya ya. Kita lihat untuk apa keberlangsungan bisnisnya. Ini kita cek dulu penerimaan kas ya. Harus selalu kita lihat ya. Kenapa? Karena si pendapatan itu dia berbeda dengan penerimaan kas ya. Kalau pendapatan itu sifatnya akrual ya, jadi diakui atau simpelnya sih cuma dicatat di atas kertas aja ya. Berbeda dengan penerimaan kas. Kalau penerimaan kas ini dia menghitung jumlah uang yang benar-benar customer bayar ke perusahaan ya. Jadi rasionya ini tinggi nih, bagus 112% ya. Jadi contohnya teman-teman jual barang 100 juta gitu ya, customernya bayar 112 juta, ada selisih 12 juta lebih tinggi. Nah, kok bisa gitu ya? Nah, 12 juta itu bisa jadi piutang yang sebelumnya belum tertagih ya. Maka penerimaan kas itu harus tinggi. Kenapa? Harus ingat karena tadi kas punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Nah, ini si HMSP dia bilang pendapatan 83,7 T ya, penerimaan kasnya 93,9 T. Nah, sekarang kita gunakan uangnya untuk bayar supplier, karyawan, dan seterusnya ya, bayar cukai ya, terus bayar ya, dan berkaitan dengan operasional lah ya. Nah, ini kita lihat ya, net CFO-nya ini positif. Nah, ini bagus ya, harus positif. Artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai. Jadi uang itu nggak cuma habis hanya untuk bayar operasional ya. Kalau teman-teman punya bisnis, ya coba pikirkan aja ya, buat apa punya perusahaan yang ya uangnya itu habis hanya untuk bayar operasional aja. Ya kan ujungnya nggak menghasilkan apa-apa ya. Pasti stres jadi ownernya, pusing ya. Dan memang untuk kinerja CFO ini memang turunnya lumayan ya, turun hampir sekitar berapa persen ya, turun sekitar 44% gitu. Cuman nggak apa-apa sih kalau turun ya, yang penting dia terkontrol gitu. Nah, ini kita lihat untuk aktivitas ekspansi usahanya, ini nilainya positif ya. Nah, kalau misalnya nilainya positif gitu ya, ya, kalau saya interpretasinya berarti perusahaan sedang menahan ekspansinya ya gitu. Jadi ya kalau nilai negatif ya perusahaan antara berekspansi atau dia memelihara aset produktifnya gitu. Nah, cuman memang tetap ya di sini kan kita lihat ya, tuh ada pembayaran untuk DP untuk aset tetap gitu ya. Dan ini nggak ada pembelian aset tetap ya, yang secara langsung adanya ini untuk DP dulu gitu. Oh, maaf, saya salah baca ya. Ini pembayaran untuk pembelian aset tetap ya, berarti ini belanja modal lah ya. Tadi saya kira tadi ada DP untuk aset tetap. Saya ada salah lihat tadi. Nah, jadi ini belanja modal lah ya, atau memelihara aset produktifnya gitu. Jadi oke ya, ini memang baik sih gitu. Cuman kan di sini kita lihat tuh ya, ada pembayaran kembali pinjaman ya, jadi dibalikan lagi uangnya gitu. Jadi uangnya ini karena dari sini ya sebagian besarnya gitu. Oke, selanjutnya kita lihat untuk aktivitas pendanaannya, ini nilainya negatif ya, bagus. Kenapa gitu harus negatif ya? Kalau negatif artinya perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya ya, atau dia bayar dividen tuh. Ya, jadi ini bagus ya, dan terlihat di sini nggak ada utang bank ya. Jadi ini uangnya tuh lihat tuh ya, dikembalikan 6,4 triliun kepada pemegang sahamnya ya. Jadi dia juga ini ada kenaikan kas tara kas ya, ini bagus ya, jadi dia menguat gitu. Ingat ya, jadi untuk memperkaya pemegang saham, manajemen itu bisa melakukan 4 hal ya, lewat ini penggunaan kas tara kasnya yang berlebih ya. Satu tadi lewat bagi dividennya lebih besar, lebih sering, atau biar pinjaman yang masih ada gitu ya, supaya bunganya ringan atau nol gitu, atau ekspansi usaha, atau buyback saham aja, simpel ya, untuk mengurangi jumlah saham beredar ya. Cuman memang ingat ya, ini free floatnya sih 7,5% ya, jadi memang ya bisa dibilang untuk pemegang sahamnya ya agak berebut ya free floatnya karena kecil gitu. Oke, selanjutnya kita lihat untuk aset lancarnya ya. Kita untuk lihat resiko bisnisnya berdasarkan likuiditas dan solvensinya. Kita kembali dulu ke atas. Oke ya, kita pindahin dulu. Setuju nonton, terus liabilitasnya jangka pendeknya.
Ya ini kita lihat ya untuk secara rasio lancar ini 1,78 nih bagusnya di atas 1,5 gitu. Dan secara rasio kas ini memang tampak kecil ya di 0,22 cuman nggak masalah ya karena kembali lagi kegiatan operasional usahanya ini baik ya. Jadi jangan terlalu terpatok dengan rasio yang ada di bawah sini ya rasio kas atau rasio lancar ini. Tapi yang penting ya kita cek untuk short term debt-nya ya. Short term debt-nya di sini ada apa nih? Ya kita lihat dulu utang cukai, accrual. Nah, nggak ada ya, dia nggak ada utang bank sama sekali ya. Jadi ini rendah resiko gitu ya. Nggak perlu pusingin lah ada apa masalah utang dengan bunga. Lalu untuk liabilitas untuk solvency kita pindahin liabilitasnya dulu. Ya ini kita lihat ya ini daerah masih aman ya di 0,82 dan ini lagi-lagi kalau kita lihat untuk long term debt-nya ini nggak ada utang bank sama sekali ya. Jadi untuk secara likuiditas dan solvensi ini memang dia rendah resiko. Ya, apalagi juga ini keadaan kondisi bisnisnya juga berlangsung dengan baik ya. Kalau perihal masalah rokok adalah sunset industri itu kembali lagi ya silahkan teman-teman yang menilai sendiri aja ya. Oke, jadi HMSP setelah kita pindahkan data-data keuangannya, buat saya sih HMS ini perusahaan yang baik ya, karena riwayat pembagian dividennya jelas, terutama 3 tahun ke belakang ya, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Saldo lamanya positif ya, meskipun dia hanya 0,2 baru profitnya 0,21 kali modal berdasarkan rasio ini, tapi kenyataan ini pasti udah lebih dari satu ya, karena kalau kita menghitung lagi tadi dividen nilai pasti udah tinggi ya. Dan memang secara PBV cukup premium ya di 3,4 ya PBV-nya. PR-nya ya udah di 14,9 kali ya, 15 kurang tipis ya. Secara kegiatan operasionalnya berlangsung dengan baik ya. Pola arus kasnya plus plus min dan ada kenaikan kas setara kas ya, dan kenaikan kas setara kas ini didominasi oleh tadi ya untuk pengembalian ini tadi mana tadi kita lihat dulu sekilas. Pengembalian ya pemberian kembali pinjaman oleh pihak berelasinya gitu. Lalu secara resiko bisnis, secara likuiditas dan solvency ini rendah resiko sih menurut saya ya. Oke, itu aja mungkin pendapat saya untuk HMSP ya. Nggak tahu nih buat teman-teman menarik nggak HMSP, langsung tulis aja ya, kasih pendapatnya di kolom komentar gitu. Dan selalu saya sampaikan bahwa analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3 ya. Jadi untuk Q4 sekarang berjalan, 2026 tahun depan gimana saya nggak tahu ya, teman-teman aja yang lakukan analisis lebih lanjut, proyeksikan sendiri apakah masih bagus atau enggak ya. Dan saya nggak bahas, sekali lagi saya hanya bahas kinerjanya berdasarkan laporan keuangan yang ada 2025 Q3. Saya nggak bahas tentang harga saham ya. Jadi kalau harga saham terserah market aja ya, suka-suka market mau dihargai berapa HMSP gitu ya. Lalu untuk masalah valuasi juga silakan teman-teman yang menilai sendiri ya, murah atau mahal, gunakan metode yang memang sudah biasa teman-teman lakukan ya gitu. Jadi nggak perlu terpatok lah ya, valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif ya, bisa berbeda tiap orang. Jadi kalau misalnya memang teman-teman punya yang lebih akurat gitu, yang lebih pasti, lebih lengkap, langsung aja tulis di kolom komentar ya, supaya yang lain juga bisa tahu gitu. Oke, itu aja mungkin. Sekali lagi terima kasih sudah menyimak ya. Kalau ada pertanyaan, ada request langsung tulis aja di kolom komentar supaya nanti saya respon, saya jadwalin ya yang request. Oke, semoga bermanfaat, semoga sharing dari saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman untuk menilai suatu perusahaan. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan, sampai jumpa di video-video berikutnya.